Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, di sini kita akan belajar tentang refleksi atau nama lainnya adalah pencerminan. Seperti yang kita ketahui, refleksi adalah bagian dari transformasi geometri. Nah, kita sudah mempelajari transformasi geometri itu terjadi perubahan pada satu posisi objek, yang kedua bentuk objek, dan yang ketiga adalah ukuran objek. Yang menjadi pertanyaan awal kita adalah bagaimana perubahan objek apabila objek tersebut kita refleksikan. Nah, jawabannya nanti bisa kita selesaikan pada sesi pembelajaran kali ini. Untuk itu, kita lihat ilustrasi berikut. Seekor kucing yang sedang bercermin. Nah, ini kita setiap hari juga bercermin. Nah, dari kegiatan ini kita lihat bagaimana pencerminan itu. Nah, posisi objek kucing itu berada di kiri. Kemudian di tengahnya ada cermin dan sebelah kanannya adalah bayangan si kucing. Nah, jarak antara objek dengan cermin dan bayangan terhadap cermin itu adalah sama. Hal itu disebutkan karena kalau kucing ini maju, maka bayangannya juga ikut maju ke depan. Kucingnya ke belakang, bayangannya juga akan ke belakang. Nah, ini jadi dapat kita simpulkan jarak kucing ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, kalau kita ambil titik di sembarang pada kucing, misalkan kucing kita ambil titik A, B, C, dan D, maka bayangannya adalah A aksen. Nah, jarak A ke cermin dengan cermin ke A aksen itu adalah sama. Kemudian jarak B ke cermin dengan B aksen ke cermin itu adalah sama. Kemudian jarak C ke cermin dan C aksen ke cermin itu adalah sama. D ke cermin, kemudian D aksen ke cermin adalah sama. Sehingga dapat kita simpulkan jarak titik ke bayangan itu adalah 2 kali jarak titik ke cermin. Itu. Kemudian selanjutnya ini kita lihat kucing ini bercermin, itu apakah bayangannya itu mengalami perubahan. Coba lihat objek dengan bayangan. Apakah ada perubahan? Satu, dalam hal bentuk. Kemudian yang kedua dalam hal ukuran. Dan yang ketiga dalam hal posisi. Nah, ini apakah ada perubahan? Silakan diamati, kemudian nanti jawabannya dikerjakan di LKPD seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi refleksi pada sumbu X. Kemudian kita masuk ke materi refleksi pada sumbu X. Kemudian kita masuk ke materi berbantu koordinat kartesius. Kucing, nah ini tadi bercermin terhadap sumbu X. Kita ambil titik sembarang tadi, kita tahu hasil bayangannya. Titik A itu 7,5 koordinatnya, maka aksennya adalah 7, -5. Titik B itu 5,6, maka bayangannya adalah 5, Kemudian titik C itu 1,1, maka bayangannya adalah C aksen 1, Titik D itu 6,1, maka bayangannya adalah D aksen 6, -1.
Nah, data-data ini silahkan dimasukkan pada tabel yang ada pada LK. Setelah dimasukkan, kalian amati perbedaannya di antara titik A, B, C, dan D. Maka dapat kalian simpulkan bahwa jika titik tertentu itu dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan. Nah, bayangannya seperti apa ini akan menjadi bentuk umum. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada refleksi pada sumbu Y. Nah, refleksi pada sumbu Y, kita lihat. Kemudian kita lanjut pada refleksi pada sumbu Y. Nah, refleksi pada sumbu Y, kita lihat. Kemudian kita lanjut pada refleksi pada sumbu. Nah, ini ada kucing tadi, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka hasilnya adalah titik A 7,5, bayangannya adalah negatif 7,5, titik B 5,6, bayangannya adalah negatif 5,6, titik C itu 1,1, bayangannya adalah negatif 1,1, dan titik D itu 6,1, bayangannya adalah negatif 6,1. Dari hasil pencerminan ini, silahkan kalian masukkan pada tabel yang ada di LKPD. Nah, setelah kalian masukkan, kalian amati dan kalian simpulkan bentuk umum dari pencerminan terhadap sumbu Y itu seperti apa. Mungkin itu materi awal. Silakan dari materi ini kalian jawab LKPD-nya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.